Bab 1762. Sudah waktunya berpisah. 1. Dunia klan Xiao. Mileye datang ke dunia klan Xiao sendirian. Dia baru saja tiba di dunia klan Xiao. Seorang lelaki tua muncul di depannya. Orang yang datang adalah Tresno Xiao, ketua klan dari klan Xiao. Melihat Mileye, Tresno Xiao tertawa. "Mileye, selamat." Mileye menangkupkan tinjunya. Terima kasih kepada senior Tresno Xiao atas bantuannya. Tresno Xiao menggelengkan kepalanya. Teman kecil, sama-sama. Terus terang, aku sedang membantu klan Xiao. Mileye tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, aku akan mengingat bantuan ini. Tresno Xiao tertawa, lalu berkata, aku tidak tahu apa yang Mileye rencanakan selanjutnya. Ini adalah pengujian. Bahkan, dia juga sedikit takut Mileye memasuki dunia abadi. Jika Mileye memasuki dunia abadi, tidak diragukan lagi bahwa seluruh struktur dunia abadi akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Itu juga akan mengancam status klan Xiao. Tentu saja, jika Mileye benar-benar ingin memasuki dunia abadi, klan Xiao tidak tahu dan hanya bisa memilih berteman dengan Mileye. Kekuatan di belakang Mileye sangat menakutkan. Belum lagi pedang kultivator paruh baya yang kuat, master aliansi pedang di belakang Mileye cukup untuk memusnahkan seluruh kehidupan di dunia abadi. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak akan memasuki dunia abadi. Tresno Xiao sedikit terkejut, kemudian dia sangat gembira, tetapi ekspresinya tenang. Teman kecil, ada energi keabadian di dunia abadi ini, apakah kamu tidak tergoda? Mileye tersenyum dan berkata, aku tidak membutuhkan energi keabadian sekarang. Mendengar ini, wajah Tresno Xiao tiba-tiba berubah. Dia hampir melupakan tingkatan alam Mileye saat ini. Sekarang pemuda ini sudah melampaui alam ilusi. Melampaui kehampaan tanpa batas. Memikirkan hal ini, Tresno Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Si kecil ini tidak melakukan apa-apa, dia langsung mencapai alam ilusi. Orang ini benar-benar membuat orang kesal. Seolah memikirkan sesuatu, Tresno Xiao tiba-tiba bertanya, teman kecil, apakah kamu masih ingat keuntungan tokoh utama yang kamu sebutkan sebelumnya? Mileye sedikit mengangguk. Tentu saja, bagaimana? Tresno Xiao memandang Mileye, aku percaya apa yang dikatakanmu sekarang. Kamu pasti memiliki keuntungan seperti itu. Mileye. Tresno Xiao tertawa. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Senior Tresno, sejujurnya, aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan senior. Tresno Xiao tertawa dan berkata, katakan saja. Mileye berkata, seperti ini, aku punya beberapa teman, mereka mungkin membutuhkan energi keabadian untuk berkultivasi. Tresno Xiao tersenyum dan berkata, ini hal yang sangat sederhana. Jangan khawatir, temanku, selama temanmu ada di dunia abadi, klan Xiao pasti akan merawatnya dengan baik. Bagi klan Xiao, memberikan energi keabadian sudah bisa berteman dengan Mileye, ini adalah untung besar. Asal tahu saja, jangankan kekuatan di belakang Mileye, bahkan Mileye adalah master teratas. Alam ilusi di atas yang tak terbatas. Memikirkan hal ini, Tresno Xiao merasa sedikit rumit. Faktanya, Mileye sekarang sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia abadi. Dan sebelum itu, Mileye hanyalah karakter kecil. Mileye menangkupkan tinjunya lagi, terima kasih banyak. Tresno Xiao tersenyum dan berkata, teman kecil, bagaimana kamu akan memperlakukan klan Ye? Klan Ye. Meski klan Ye kalah. Namun, wanita dari keluarga klan Ye itu belum mati. Dan wanita itu bisa dikatakan sebagai master nomor 1 di dunia abadi.
Sekali Mileye dan yang lainnya hengkang, maka klan Ye akan menjadi ancaman terbesar bagi klan Xiao. Bahkan, dia berharap Mileye bisa langsung membunuh Tirnoling. Mendengar perkataan Tresno Xiao, Mileye terdiam. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Tresno Xiao. Bahkan, dia sendiri juga ingin membunuh Tirnoling secara langsung untuk menghindari masalah di kemudian hari. Namun, dia memikirkan satu orang, yaitu Dewa Ye. Setelah beberapa saat, Mileye berkata dengan lembut, "Ayo lakukan ini dulu." Dia telah mendapatkan semua keuntungan dari Dewa Ye, jadi jika dia membunuh Tirnoling sekarang, itu akan sedikit keterlaluan. Tresno Xiao juga orang yang pintar. Dia mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Setelah berbicara dengan Tresno Xiao selama sekitar setengah jam, Mileye pergi. Tresno Xiao menyaksikan cahaya pedang menghilang di kejauhan, dan tetap diam. Saat ini, Gesi Xiao datang ke Tresno Xiao. Dia melihat ke langit, lalu berkata dengan lembut, "Ternyata memang ada yang lebih kuat di luar sini selain alam abadi kita." Tresno Xiao berkata sambil tersenyum, "Ada langit di atas langit." Gesi Xiao mengangguk, "Aku mengerti." Tresno Xiao memandang Gesi Xiao, "Nak, jika kamu ingin menjadi ketua klan selanjutnya dari klan Xiao, kamu harus belajar untuk berubah." Gesi Xiao memandang Tresno Xiao, "Bagaimana cara berubah?" Tresno Xiao tersenyum dan berkata, "Kenali orang." Gesi Xiao terdiam. Sebelumnya, dia sebenarnya tidak menganggap serius Mileye, karena Mileye benar-benar terlalu lemah. Tresno Xiao menoleh untuk melihat ke langit, lalu berkata dengan lembut, "Nak, aku baru saja mengobrol dengan Mileye. Dia memberitahu aku bahwa ada tempat, yaitu kota Zutian. Apakah kamu tertarik pergi ke sana?" Bersambung. Bab 1763. Sudah waktunya berpisah. 2. Gesi Xiao mengangguk, "Ya." Tresno Xiao tersenyum dan berkata, "Saat kamu kembali, kamu akan menjadi ketua klan dari klan Xiao." Gesi Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakek, aku terlalu muda." Tresno Xiao tertawa, "Masa muda bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah apakah kamu memiliki kepercayaan diri atau tidak." Gesi Xiao memandang Tresno Xiao, "Aku akan bekerja keras." Tresno Xiao mengangguk, "Cukup." Setelah Mileye meninggalkan dunia klan Xiao, dia datang ke alam Hera lagi. Di puncak gunung, Mileye dan Heliana Hela berjalan perlahan. Sepanjang jalan, Heliana Hela tidak berbicara. Mileye tiba-tiba berhenti, dia memandang Heliana Hela dan berkata sambil tersenyum, "Aku Mileye." Heliana Hela sedikit gemetar, lalu mengangguk, "Aku tahu." Mileye memandang Heliana Hela, "Nona Heliana Hela, aku ingin mengatakan lebih banyak, tapi kamu orang yang sangat baik, aku tidak ingin membuatmu sedih." Heliana Hela melirik Mileye dan mengangguk, "Katakan." Mileye berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu memiliki kebencian di hatimu, lagi pula, Dewa Ye bukan hanya ibunya, dia juga berutang banyak orang, termasuk kamu. Dan dia akhirnya memilih untuk mati." Saat dia berbicara, dia memandang Heliana Hela, bukannya dia tidak berperasaan, juga bukan karena dia hanya memiliki ibunya di dalam hatinya, tetapi dia harus mati seperti itu. Heliana Hela sedikit mengernyit, "Kenapa?" Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Karena Lydia." Lydia. Nyatanya, Mileye sangat jelas bahwa Dewa Ye tidak mau mati. Dewa Ye yang dulu mungkin sangat ingin mati, tapi nanti Dewa Ye pasti ingin hidup. Bisa hidup, kenapa harus mati? Apalagi, Dewa Ye bukan tanpa kekhawatiran.
Namun, Dewa Ye harus mati. Lydia. Dengan adanya Lydia, Dewa Ye hanya bisa memilih untuk mati. Jika dia tidak mati, Tirno Ling harus mati, dan klan Ye harus mati. Tentu saja Dewa Ye benar-benar patah hati. Setelah bertahun-tahun, ibunya masih ingin membunuhnya. Namun, jika tidak ada Lydia, Dewa Ye memiliki banyak pilihan, bukan hanya mati. Dan dengan adanya Lydia, Dewa Ye tidak punya pilihan selain mati. Memikirkan hal ini, Mileye juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa jika bukan karena Lydia, dia pasti sudah pergi ke kota Qingcheng. Tidak, dia menghilang begitu saja di kehidupan sebelumnya. Lydia diam-diam berkorban tanpa sepengetahuannya. Dia tidak tahu berapa banyak pengorbanan wanita itu. Helliana Hela memandang Mileye, orang di belakangmu itu. Mileye mengangguk. Helliana Hela perlahan mengepalkan tangan kanannya, bahkan jika itu dia, tidak bisakah bersaing dengannya. Mileye tersenyum dan berkata, jika memungkinkan, Dewa Ye akan berdiri di depanmu, bukan aku. Helliana Hela menutup matanya perlahan, kenapa kamu memberitahuku ini? Jika aku tidak mengetahui ini, setidaknya kita masih bisa berteman. Mileye tertawa, aku tidak ingin menipumu. Helliana Hela menatap Mileye tanpa berbicara. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kamu telah berkorban begitu banyak, seharusnya tidak berakhir seperti ini, tapi maaf, aku tidak bisa mengubah akhir cerita ini. Apa yang bisa aku lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya padamu. Helliana Hela tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Helliana, kali ini aku datang menemuimu, tidak hanya untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga untuk mengucapkan selamat tinggal. Helliana Hela bertanya, apakah kamu akan pergi? Mileye mengangguk, aku akan pergi ke kota Zutian. Helliana Hela bertanya lagi, melakukan apa? Mileye tersenyum dan berkata, istirahat. Helliana Hela berkata dengan lembut, dengan kekuatanmu saat ini, mungkin hanya ada sedikit lawan di dunia ini. Mileye menggelengkan kepalanya, aku pikir aku masih sangat lemah. Helliana Hela melirik Mileye, jangan katakan itu, jika kamu masih lemah, lalu kita ini apa? Mileye tersenyum dan berkata, Nona Helliana, aku tidak akan membuang waktumu lagi. Kita akan bertemu nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Helliana Hela tiba-tiba berkata, kamu baru saja mengatakan kota Zutian. Mileye berhenti, mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, ya. Helliana Hela sedikit mengangguk, sampai jumpa nanti. Mileye melambaikan tangannya, lalu langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang ke langit. Helliana Hela memandang ke ujung langit, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Saat ini, Liano Hela menghampiri Helliana Hela, lalu dia berkata dengan lembut, pedang aliansi dari Mileye berjanji kepada kami bahwa setiap tahun kami dapat mengirim master pedang berbakat untuk pelatihan. Helliana Hela tidak berbicara. Liano Hela berkata lagi, dengan hubungan aliansi pedang, klan Hela akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke ujung langit dan berkata dengan lembut, tujuan bagus dan hasil bagus, aku tidak pernah berpikir bahwa keputusan klan Hela akan sepenuhnya mengubah klan Hela. Helliana Hela berkata dengan lembut, ayah, apakah dia benar-benar menghilang? Liano Hela menghela nafas dengan suara rendah, seharusnya begitu. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke arah ujung langit, klan Ye memprovokasi orang yang seharusnya tidak terprovokasi. Dia juga memprovokasi orang yang seharusnya tidak terprovokasi. Di langit berbintang tertentu, Mileye berjalan perlahan dengan beberapa wanita. Itu adalah Dao Yi,
Livi, dan lainnya. Ada beberapa aturan hukum. Tak satu pun dari gadis-gadis itu berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Mileye berhenti tiba-tiba. Dia memandangi gadis-gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar ingin sama seperti sebelumnya, tapi aku tahu, itu tidak mungkin. Aku sudah membuat pengaturan bagi kamu yang pertama berkultivasi di dunia abadi. Dengan talenta kamu seharusnya bisa mencapai keadaan alam kosmik atau bahkan keadaan kritis dengan sangat cepat. Kamu dapat menghubungi aliansi pedang dan kuil surga, atau jika kamu memiliki kebutuhan, kamu dapat menghubungi mereka, mereka akan membantumu." Gadis-gadis itu diam. Mileye sedikit tersenyum, "Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kita akan bertemu nanti." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Daoi tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mileye menoleh untuk melihat Daoi. Daoi tersenyum kecut, "Aku tahu akan ada hari seperti itu cepat atau lambat, tapi aku masih memiliki harapan di hatiku, berharap dia bisa berdiri melawan wanita bergaun polos." Bersambung.